Bab 1771, Hell Chariot. Ketika Si Feng menggunakan mata maha tahu di buku tebal di tangannya, bar pemuatan muncul di hadapannya, membutuhkan 10 detik untuk mengisi sepenuhnya. 10 detik, detak jantung Si Feng bertambah cepat ketika dia melihat bar pemuatan. Semakin lama waktu penilaian, semakin berharga item yang dinilai itu. Kereta perang dapat dikategorikan ke dalam peringkat dasar, menengah, mahir, master, dan grandmaster. Nilai kereta meningkat dengan setiap peringkat berikutnya. Kemampuan kereta perang juga lebih kuat dengan setiap peringkat. Basic War Chariot memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk berurusan dengan Great Lord, tetapi hanya orang bodoh yang akan menggunakannya melawan monster. Kereta perang benar-benar bersinar dalam pertempuran pengepungan dan pertempuran antar pemain. Menggunakan kereta perang untuk menghadapi monster itu terlalu boros. Tidak seperti senjata dan peralatan normal, memperbaiki kereta perang membutuhkan lebih dari sekadar koin, pemain juga harus memasok bahan. Jika kereta perang digunakan untuk menggiling monster, penghasilannya bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya perbaikan. Apalagi bahan yang dibutuhkan sangat langka dan sulit didapat. Setelah bilah pemuatan penuh, detail Hell Chariot Design muncul di hadapan Si Feng. Hell Chariot Design, Intermediate Design, dapat digunakan untuk memproduksi Hell Chariot. Hell Chariot, kapasitas maksimum, 20 orang meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 180%. Memiliki kemampuan pertahanan tier 2. Daya tahan 400/400 keterampilan tambahan 1. Magic Shield, membangun pelindung sihir tingkat 3 yang dapat menyerap hingga 2 juta kerusakan maksimum selama 20 detik. Setiap penggunaan menghabiskan 20 kristal sihir. Cooldown, 10 menit keterampilan tambahan 2 Hell Cannon, kisaran 1500. Menawarkan pukulan dahsyat pada standar tier 3 hingga radius 30 yard. Setiap penggunaan berharga 100 kristal ajaib. Cooldown, 15 detik keahlian tambahan 3 Flame Spear, membuat 12 Flame Spear. Setiap Flame Spear membawa kekuatan di puncak tier 2 dan memiliki jangkauan serangan 150 yard. Cooldown, 3 detik. Kereta perang yang sangat kuat. Mata Si Feng bersinar dengan kegembiraan saat dia membaca panel atribut Hell Chariot. Dia telah melihat banyak kereta perang menengah di masa lalu, tetapi atribut kereta api neraka bahkan dapat peringkat di antara kereta perang menengah atas. Kereta perang menengah normal hanya memiliki 300 poin daya tahan dan hanya meningkatkan movement speed sebesar 160%, yang kira-kira sama dengan Mount Iron Mysterious. Namun Hell Chariot meningkatkan movement speed sebesar 180%. Itu setara dengan peningkatan Gunung Rahasia Perak. Namun, skill harus menjadi bagian terbaik tentang Hell Chariot ini. Kereta perang menengah biasa hanya menyediakan perisai sihir tingkat 2 yang dapat mengurangi kerusakan dari serangan tier 2 hingga 70% dan serangan tier 3 sebesar 40%. Sementara itu, perisai sihir tier 3 War Chariot dapat mengurangi kerusakan dari serangan tier 2 hingga 80%, serangan tier 3 hingga 70%, dan serangan tier 4 sebesar 40%. Dengan perisai sihir yang kuat, bahkan monster tier 4 mitik tidak akan dapat menghancurkan Hell Chariot dalam waktu singkat. Adapun persyaratan produksi, mereka tidak terlalu menuntut. Hanya 3 insinyur master dan 1 master forger yang diperlukan untuk menghasilkan Hell Chariot. Satu-satunya bagian yang menyusahkan adalah bahan utama Titan Ore. Hell Chariot tunggal membutuhkan 500 buah Titan Ore, biji super langka yang bahkan sulit ditemukan di Storm Empire, yang terkenal karena produksinya. Ini karena Titan Ore adalah salah satu bahan utama untuk epic equipment. Sepertinya aku akan membutuhkan melankolik untuk fokus mengumpulkan Titan Ore. Si Feng mulai merencanakan ketika dia menatap Hell Chariot Design di tangannya. Tidak mungkin bagi perusahaan perdagangan Candlelight untuk mengumpulkan 3 insinyur utama dan master forger. Materi adalah satu-satunya masalah lain. Begitu mereka menyelesaikannya, mereka dapat memproduksi secara massal Hell Chariot. Jika Zero Wing memiliki alat seperti Hell Chariot, para anggotanya dapat dengan mudah menjelajah jauh ke peta netral untuk digiling dan dijelajahi. Anggota geng tidak perlu bersaing dengan geng lainnya untuk mendapatkan peta terdekat. Dalam hal itu, anggota Zero Wing akan memperoleh lebih banyak sumber daya untuk persekutuan dan diri mereka sendiri. Kereta perang bukan hanya senjata perang, itu juga alat transportasi yang kuat, jauh lebih baik daripada gunung. Ini karena pemain tidak akan kehilangan stamina dan konsentrasi saat bepergian dengan kereta perang. Selain itu, kereta perang dapat meregenerasi stamina dan konsentrasi pemain. Meskipun, kemampuannya untuk melakukannya tidak sebagus kota NPC normal. Poin yang paling penting adalah bahwa kereta perang dapat memiliki alat perbaikan sederhana. Hal ini memungkinkan pemain untuk memperbaiki senjata dan peralatan mereka tanpa mengunjungi bengkel. Hanya saja, biaya perbaikannya sangat tinggi, 3 kali lipat harga kota. Juga, ada batasan berapa banyak perbaikan yang bisa dilakukan oleh kereta perang. Alat perbaikan sederhana yang dapat dimuat ke kereta perang menengah hanya bisa memperbaiki daya tahan maksimum hingga 10.000 poin. Namun, bagi tim ahli yang menghargai waktu daripada uang, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Setelah itu, Si Feng dengan hati-hati menyimpan Hell Chariot Design dan memeriksa Hero Key, yang telah diperolehnya untuk mengamankan clear pertama dari mode pahlawan Snow Ruin. Kunci pahlawan, kerusakan salju. Item peringkat emas gelap. Dapat digunakan untuk mengaktifkan arai sihir teleportasi primordial Snow Ruin. Dapat melakukan teleport hingga maksimum 500 pemain ke sisi lain dari susunan teleportasi. Cooldown, 144 jam, 3 hari alami.
Seperti yang diharapkan dari hadiah first clear untuk mode pahlawan. Sistem sebenarnya memberi item seperti itu. Si Feng heran ketika dia membaca panel atribut pahlawan Qi. Tidak seperti di benua domain dewa, bepergian antar kota di dunia lain bukanlah tugas yang mudah. Jika pemain Otherworld ingin mengunjungi kota-kota lain, mereka harus mendapatkan izin masuk. Fungsi teleportasi antara dua kota hanya akan diaktifkan setelah sejumlah pemain tertentu telah mendapatkan izin masuk. Sebelum persyaratan ini dipenuhi, pemain dengan izin masuk teleportasi secara fisik harus melakukan perjalanan ke kota yang ditentukan dalam izin masuk atau menggunakan beberapa bagian rahasia. Tidak ada cara lain bagi pemain untuk melakukan perjalanan antara dua kota. Sementara itu, setelah membunuh Raja Kerangka, sebuah peti emas muncul di kuil, yang berisi izin masuk teleportasi. Saat merampok normal mode Skeleton King, pemain hanya akan memperoleh antara 100 dan 150 izin masuk. Sementara itu, mode pahlawan menyediakan antara 200 dan 300 izin masuk. Selain itu, begitu pemain membersihkan Snow Ruin, terlepas dari mode apa yang mereka tantang, mereka akan dicegah untuk menantang Snow Ruin lagi selama 7 hari. Namun, kunci pahlawan dapat memindahkan 500 pemain ke wilayah yang berbeda secara langsung. Selain itu hanya memiliki cooldown 3 hari. Bagi berbagai guild dan tim petualang yang berusaha menemukan pijakan di wilayah yang berbeda secepat mungkin, ini adalah alat yang saleh. Komandan, ada total 265 izin masuk di peti emas. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Yan Ya tidak bisa tidak bertanya ketika dia mengambil izin masuk. Saat ini, di seluruh Coldwind City, hanya Asura dan Hecate yang memiliki izin masuk ke kota lain. Sementara itu, izin masuk ini hanya akan mengikat pemain setelah digunakan. Dengan kata lain, mereka bisa dijual atau diperdagangkan. Untuk pemain Coldwind City, bepergian ke wilayah lain adalah peluang emas. Banyak dari pemain ini bermimpi mendapatkan izin masuk, terutama berbagai guild kota. Jika mereka menjual izin masuk yang mereka miliki sekarang, mereka pasti bisa menghasilkan uang. Untuk saat ini, prioritas kami adalah memperluas pengembangan kami ke kota-kota lain, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Kembalilah ke Coldwind City segera dan temukan beberapa pakar dan individu manajemen yang dapat dipercaya yang bersedia untuk berkembang di kota lain dari tim petualang. Suruh mereka berkumpul di residence. Aku akan pergi untuk bertemu dengan mereka setelah aku menyelesaikan tugas aku. Petik 2. Berbagai persekutuan Kekaisaran Naga Hitam sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke dunia Kristal Es. Untuk mengamankan lebih banyak sumber daya Otherworld untuk Zero Wing. Tim petualang Asura harus menduduki lebih banyak kota di dunia Kristal Es. Kalau tidak, begitu berbagai persekutuan Kekaisaran Naga Hitam tiba di kota-kota Ice Crystal World, akan menjadi jauh lebih sulit bagi Asura untuk mendapatkan pijakan di kota-kota itu. Lagi pula, baik Asura dan Zero Wing sama sekali tidak cocok untuk persekutuan besar Kekaisaran dalam hal sumber daya dan tenaga. Kami memperluas pengembangan kami ke kota-kota lain. Mata Yan Ya berbinar kegirangan setelah mendengar kata-kata si Feng. Dia sangat ingin tahu tentang kota-kota lain di Crystal World. Coldwind City hanyalah sebuah kota kecil, bukan salah satu kota utama Otherworld. Mengikuti perintah si Feng, Yan Ya segera meninggalkan Snow Ruin untuk mengumpulkan pemain ahli tim petualang Asura. Adapun si Feng, ia pergi ke balai kota Coldwind City. Bab 1772, Penjabat Tuan Kota. Setelah si Feng memasuki balai kota, dia memperhatikan bahwa beberapa anggota Hecate berdiri di meja depan untuk mengambil kues kota. Jelas bahwa Hecate tidak berniat menyerah pada Coldwind City dan bersiap untuk bersaing untuk otoritas kota sekali lagi. Persekutuan bahkan mengambil 2 dari 5 pencarian kontribusi tersulit yang ada. Ada banyak pencarian kontribusi yang tersedia di Coldwind City, tetapi semuanya sangat sulit dan tidak dapat diselesaikan oleh para ahli biasa. Sedangkan untuk 10 pencarian kontribusi paling sulit, masing-masing dari mereka dapat menyaingi Epic Case. Setelah menyelesaikan case kontribusi Epic ini, seseorang akan memperoleh sekitar 50 poin kontribusi kota. Masing-masing dari 5 pencarian kontribusi teratas dianugerahi 100 CCP atau lebih. Selain itu, pemain harus membayar uang muka yang besar ketika mengambil kues kontribusi ini. Dalam kasus 5 kontribusi pencarian teratas, depositnya adalah 500 emas ditambah 5.000 kristal ajaib. Jika pemain gagal menyelesaikan pencarian, mereka tidak akan mendapatkan deposit kembali. Namun, Hecate mengambil 2 dari 5 pencarian sekaligus. 1.000 emas mungkin tidak banyak untuk persekutuan kelas 1 seperti Hecate, tapi 10.000 kristal ajaib bukanlah jumlah yang kecil. Lagi pula, dunia Kristal Es adalah dunia lain yang memiliki produksi sihir kristal yang rendah. Namun, si Feng tidak terlalu memikirkan masalah ini saat ia mengikuti administrator senior NPC langsung ke kantor Hakim Kota Angin Dingin untuk menerima sebagian otoritas atas kota. Rak buku penuh dengan buku yang berjajar di dinding kantor yang damai. Saat ini, seorang pria muda dengan pakaian bangsawan duduk di belakang meja, membaca beberapa dokumen. Setelah melihat si Feng, pemuda itu mengesampingkan pekerjaannya. Pemuda ini tidak lain adalah Frote, Hakim Kota Angin Dingin dan Ksatria Langit tingkat 4 level 180. Sangat langka bagi seseorang untuk menjadi tier 4 Sky Knight pada usia yang sangat muda, jadi jelas berapa banyak bakat dan potensi yang dimiliki Frote. Petualang, kamu di sini, kata Frote sambil menatap si Feng. Salam, Tuan Hakim. Aku datang ke sini hari ini sebagai perwakilan dari tim petualang Asura.
Aku ingin menjadi penjabat kota bertindak dan membantu berkontribusi untuk kota angin dingin, Si Feng menyatakan dengan hormat. Aku telah mendengar perbuatanmu. Tim petualang Asura, kamu cukup mampu. Kamu telah membuka reruntuhan salju yang telah disegel selama bertahun-tahun dan jalan menuju kota-kota lain. Jika tim petualang kamu memiliki kekuatan seperti itu, aku percaya bahwa membiarkan kamu mengelola Cold Wind City harus menjadi keputusan yang bijaksana, kata Frote. Mengangguk setuju setelah mengamati Si Feng sejenak. Dia kemudian mengambil token perak dari salah satu laci mejanya, meletakkan token berbentuk elang di atas meja dan berkata, ini adalah token pelaksana tokoh kota. Dengan ini, kamu akan memerintahkan sebagian otoritas atas Cold Wind City. Namun, aku harus memperingatkan kamu bahwa jika seseorang yang lebih berkemampuan datang kepada aku akan mengambil token kembali dan memberikannya kepada orang itu. Semoga, kamu akan menggunakan token ini dengan benar dan membantu Cold Wind City berkembang. Petik 2. Mengatakan demikian, Frote melewati Si Feng Token City Lords Token. Setelah menerima token, kemenangan memenuhi hati Si Feng. Dengan token ini, ia akan dianggap sebagai penguasa kota angin dingin dan memiliki otoritas canggih atas kota. Dia sekarang bisa mengubah seluruh kota menjadi markas tim petualang Asura. Setelah menjadi penjabat kota pelaksana, ia akan mendapatkan akses ke beberapa bidang tanah kosong di distrik pusat kota angin dingin. Plot-plot ini secara khusus diperuntukkan bagi Lord Acting City untuk membangun konstruksi tingkat lanjut, seperti smithies lanjut, restoran canggih, toko canggih, dan toko sihir canggih. Toko lanjutan, khususnya, bahkan dapat digunakan untuk menyelenggarakan lelang skala besar, di mana lebih dari sekadar pemain dapat berpartisipasi. NPC akan bisa melelang barang juga. Hanya saja, lelang skala besar ini hanya bisa di-host seminggu sekali. Selain itu, menjadi penjabat kota Tuhan memberinya wewenang untuk membangun teleportasi plaza di distrik pusat. Dia bisa membangun gerbang teleportasi yang mengangkut para pemain ke benteng perbatasan kota Coldwind. Benteng-benteng perbatasan ini sangat jauh dari kota angin dingin itu sendiri, dan kebanyakan dari mereka menduduki peta sumber daya tinggi level 60+. Peta-peta ini berisi banyak sumber daya unik untuk dunia kristal es. Namun, jika pemain mencoba mencapai benteng perbatasan ini dengan berjalan kaki, mereka harus melewati beberapa peta level 90 atau di atas. Selain dari bahaya ekstrim, perjalanan itu sangat memakan waktu. Oleh karena itu, bepergian ke sana melalui teleportation gate adalah pilihan terbaik. Lord Acting City mengelola gerbang teleportasi ini, dan biaya teleportasi dan mata uang yang digunakan akan diserahkan pada kebijaksanaan mereka. Tentu saja, sistem akan memaksakan jumlah maksimum dan minimum. Sementara itu, penjabat tuan kota akan menerima 20% dari pendapatan dari gerbang teleportasi. Ini adalah manfaat terbesar dari menjadi penjabat tuan kota. Berpikir sampai titik ini, Si Feng menuju ke ruang VIP di lantai 2 balai kota dan mulai membahas pembangunan gerbang teleportasi dengan administrator senior NPC. Semakin cepat dia membangun gerbang teleportasi, semakin banyak tim petualang Asura akan mendapat manfaat. Tuanku, ini adalah informasi di gerbang teleportasi yang kamu minta. Dari gerbang teleportasi kecil ke gerbang besar, semuanya ada dalam daftar ini. Administrator senior itu berkata ketika dia memberi Si Feng daftar gerbang teleportasi yang tersedia. Betapa mahalnya, tidak heran mengapa guild yang telah mengambil kendali atas kota-kota NPC Otherworld di masa lalu tidak membangun gerbang teleportasi sejak dini. Si Feng benar-benar heran ketika membaca biaya konstruksi. Hanya membangun gerbang teleportasi kecil berharga 10.000 emas dan 80.000 kristal ajaib. Sementara itu, gerbang teleportasi kecil hanya memungkinkan perjalanan ke 3 benteng dan hanya akan mengirim maksimal 50 orang sekaligus. Sementara itu, gerbang teleportasi sedang membutuhkan 20.000 emas dan 200.000 kristal ajaib untuk dibangun. Itu memungkinkan teleportasi ke 6 benteng, dengan masing-masing teleportasi mengangkut maksimum 100 orang. Padahal, biaya mana untuk setiap teleportasi sama dengan gerbang teleportasi kecil. Dengan kata lain, gerbang teleportasi sedang dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan. Adapun gerbang teleportasi besar, biaya 40.000 emas dan 300.000 kristal ajaib untuk membangun. Itu memungkinkan teleportasi ke 10 benteng, dan masing-masing teleportasi dapat memuat hingga 200 orang. Demikian pula, biaya teleportasi dari gerbang teleportasi besar sama dengan biaya gerbang teleportasi kecil. Tentu saja, karena gerbang teleportasi akan sangat bermanfaat bagi pengembangan Coldwind City, itu juga akan memberi Si Feng sejumlah besar poin kontribusi kota. Dia tidak akan hanya menghabiskan koin dan kristal ajaibnya untuk memungkinkan penggantinya mengambil keuntungan dari usahanya. Membangun konstruksi tingkat lanjut tertentu juga akan memberi penghargaan kepada CCP. Hanya, jumlahnya bervariasi tergantung jenis konstruksinya. Ini juga alasan bahwa sekali seorang pemain menjadi penjabat kota bertindak, sangat sulit bagi orang lain untuk melampaui mereka. Tuanku, karena kamu adalah petualang pertama yang terpilih sebagai pejabat kota bertindak, kami dapat menawarkanmu 2 gerbang teleportasi khusus. Inilah informasi untuk gerbang-gerbang ini, kata administrator senior ketika dia menyerahkan 2 daftar lagi kepada Si Feng. Setelah kamu membuat keputusan, kamu dapat memberitahu aku kapan saja. Dari 2 daftar baru yang diberikan administrator senior, keduanya mencatat informasi tentang Small Teleportation Guides. Namun, tidak seperti versi normal, kedua gerbang ini masing-masing memiliki fungsi tambahan.
Gerbang pertama memungkinkan teleportasi ke 4 benteng perbatasan, tetapi harga konstruksinya 10.000 emas dan 100.000 kristal ajaib. Adapun gerbang kedua, masih hanya memungkinkan teleportasi ke 3 benteng perbatasan, tetapi juga termasuk teleportasi ke aula utama Snow Rift Snow Ruin. Seperti gerbang pertama, harga konstruksinya 10.000 emas dan 100.000 kristal ajaib. Sangat curang, satu titik teleportasi tambahan meningkatkan biaya sebesar 20.000 kristal ajaib. Si Feng tidak bisa membantu tetapi dalam hati mengutuk sistem saat ia membaca daftar. Namun, setelah memikirkan masalah ini, ia mendapati harga ini masuk akal. Lagi pula, opsi ini hanya ditawarkan kepada Lord Acting City pertama. Lord Acting City berikutnya tidak akan mendapatkan manfaat ini. Dia kemudian berkata, aku ingin membangun gerbang teleportasi yang terhubung ke Snow Ruin. Sementara memiliki koneksi ke benteng perbatasan tambahan sangat berharga, dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dalam jangka pendek jika dia mengizinkan teleportasi ke Snow Ruin. Bagaimanapun, teleportasi antara Snow Rift dan Cold Wind City akan membantu para pemain yang ingin menjelajah ke kota-kota lain. Ini terutama berlaku untuk tim petualang Asura. Lebih jauh lagi, itu akan memakan waktu sebelum pemain bisa menggiling di peta di sekitar benteng perbatasan. Setelah mengatakan itu, Si Feng mengeluarkan kristal sihir yang ia dapatkan dari menjual batu permata yang tahan es. Sementara dia pergi di Snow Ruin, dia telah menjual 16.000 batu permata tahan es lagi dan mendapatkan 110.000 kristal sihir. Meskipun Magic Crystals dia belum cukup untuk membangun gerbang teleportasi sedang, membangun gerbang teleportasi kecil seharusnya tidak menjadi masalah. Bab 1773, Menyatukan Kota Angin Dingin. Setelah Si Feng membayar 10.000 emas dan 100.000 kristal ajaib, penghalang ajaib terbentuk di alun-alun pusat kota Angin Dingin. Pemain yang terperangkap di dalam penghalang segera diteleportasi keluar dari alun-alun pusat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada yang bisa masuk ke alun-alun pusat? Apakah itu mungkin? Itu benar, aku tidak bisa masuk ke alun-alun pusat. Aku bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Petik 2. Para pemain yang berdiri di sekitar penghalang hitam pekat yang menyelimuti alun-alun pusat tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka yang berkembang tentang perkembangan baru. Beberapa saat kemudian, setiap pemain di Cold Wind City mendengar dering pengumuman sistem. Pengumuman sistem wilayah kota angin dingin, tim petualang Asura telah membangun gerbang teleportasi di alun-alun pusat. Pemain sekarang dapat menggunakan gerbang teleportasi untuk melakukan perjalanan ke benteng perbatasan yang terhubung. Informasi lebih rinci akan diposting di papan pengumuman Plaza Pusat. Pengumuman sistem diulang 3 kali. Apa yang sedang terjadi? Gerbang teleportasi. Kita sebenarnya bisa teleport ke daerah lain sekarang? Sepertinya bukan itu masalahnya. Ada yang ada di alun-alun pusat sekarang? Pikiran memperbarui kita pada situasi. Petik 2. Aku baru saja membaca pemberitahuan itu. Tim petualang Asura luar biasa. Gerbang teleportasi baru yang Asura telah bangun memungkinkan kita melakukan teleportasi ke 2 peta level 60+. Selain itu, gerbang teleportasi ini terhubung ke Snow Ruin. Jika kita ingin menjelajahi Snow Rift atau Snow Ruin, kita bisa teleport ke sana sekarang. Kami tidak akan harus berlari lagi. Petik 2. Mengutuk. Bukankah itu berarti akan jauh lebih mudah untuk bepergian dan menggiling di sana sekarang? Petik 2. Untuk sementara waktu, para pemain independen Cold Wind City dengan gembira merayakan pembangunan baru. Bagi mereka, pemain yang ditakdirkan untuk hidup jangka panjang di Cold Wind City, tidak ada yang lebih merepotkan daripada bepergian secara fisik ke peta. Praktis separuh waktu mereka dalam permainan dihabiskan untuk bepergian. Sekarang ada gerbang teleportasi yang bisa mengirim mereka ke Snow Rift secara langsung, mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggiling. Ini, pada gilirannya, akan meningkatkan kecepatan leveling mereka. Berbeda dengan reaksi para pemain independen, eselon atas dari berbagai guild kota mengenakan ekspresi suram ketika mereka mendengar berita. Para pemain independen mungkin tidak memiliki gagasan yang jelas tentang otoritas seperti apa yang dimiliki oleh penjabat kota bertindak, tetapi informasi ini tidak asing bagi berbagai guild. Hanya perlu sedikit penyelidikan untuk mengetahuinya. Berbagai perserikatan percaya bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk merebut posisi bertindak tuan kota jauh dari Asura dalam bulan berikutnya, tetapi sekarang, harapan mereka telah pupus. Tim petualang Asura tak terkalahkan di Cold Wind City. Aktivasi gerbang teleportasi berarti bahwa Asura dapat mulai mengumpulkan biaya teleportasi dan mendapatkan sejumlah besar pendapatan. Dengan dana ini, Asura dapat meminta lebih banyak konstruksi tingkat lanjut dan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi kota. Sementara itu, guild mereka akan memiliki pengaruh yang lebih kecil di Cold Wind City seiring berjalannya waktu. Mulai sekarang, tim petualang Asura akan membuat aturan di Cold Wind City. Wakil pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Wakil surga, yang menempati aula lantai pertama Snow Ruin, menoleh ke Carnage ketika dia melihat pengumuman sistem terbaru. Sekarang Asura telah membangun gerbang teleportasi, Hecate akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan Asura bahkan jika itu menyelesaikan beberapa case epic contribution case. Menarik, sepertinya aku telah meremehkan komandan Asura, kata Carnage, tersenyum. Namun, jika Asura berpikir itu bisa bersaing dengan Hecate hanya karena telah mengamankan Cold Wind City, maka itu telah membuat kesalahan besar. Beritahu burung nasar dan minta mereka mengambil tindakan. Petik 2. Sudahkah para burung nasar bertindak? Mata Fast Heaven berbinar ketika mendengar perintah itu. Aku akan segera memberitahu mereka.
di salah satu lounge VIP City Hall. Setelah Si Feng membayar biaya konstruksi, administrator senior, Merk Hans, memberikan Si Feng formulir terperinci yang berkaitan dengan gerbang teleportasi kecil untuk diisi. Formulir itu akan memungkinkan Si Feng untuk memutuskan sistem penetapan harga dan peringkat teleportasi. Di Guts Domain, semakin kecil gerbang teleportasi, semakin besar biaya operasinya dan sebaliknya. Oleh karena itu, sistem telah menentukan bahwa biaya teleportasi minimum untuk bepergian ke Snow Ruin adalah 1 perak, 50 tembaga, dan maksimumnya dapat ditetapkan menjadi 5 perak. Pada akhirnya, Si Feng telah memutuskan untuk menetapkan biaya teleportasi untuk Snow Ruin pada 2 silver. Meskipun harga ini mungkin sedikit tinggi untuk pemain biasa saat ini, harganya terjangkau untuk pemain elit. Dengan jumlah waktu yang bisa dihemat para pemain, mereka dapat dengan mudah mendapatkan kembali 2 perak dan lebih banyak lagi. Adapun sistem peringkat, Si Feng telah menetapkan 3 peringkat, dasar, perak, dan emas. Pada peringkat dasar, pemain tidak akan menerima diskon saat menggunakan gerbang teleportasi, pemain di peringkat perak menerima diskon 10%, dan pemain di peringkat emas menerima diskon 20%. Pada peringkat emas, pemain hanya perlu membayar 1 perak, 60 tembaga untuk menggunakan gerbang teleportasi, yang hanya 10 tembaga lebih dari harga minimum. Untuk Adventurer Alliance, anggota akan menikmati akses ke diskon peringkat silver ketika menggunakan gerbang teleportasi selama mereka mencapai peringkat silver di aliansi. Dan anggota peringkat gold akan menikmati diskon peringkat gold saat berteleportasi. Di tim petualang Asura, anggota elit akan mendapatkan akses ke diskon peringkat perak, sementara anggota inti bisa menggunakan diskon peringkat emas. Setelah aturan ini ditetapkan, tidak hanya akan menggoda lebih banyak pemain Cold Twin City untuk bergabung dengan Adventurer Alliance, tetapi mereka juga berkontribusi lebih banyak pada aliansi untuk meningkatkan peringkat mereka. Bagaimanapun, gerbang teleportasi adalah kenyamanan yang luar biasa bagi para pemain. Pemain akan sering menggunakan gerbang teleportasi karena hanya bepergian ke peta terdekat seperti Snow Reef akan menyelamatkan mereka 20 hingga 40 koper. Tergantung pada peringkat mereka di Adventurer Alliance. Adapun untuk berteleportasi ke 3 benteng perbatasan, yang bahkan lebih jauh dari Cold Twin City, pemain akan dapat menghemat lebih banyak uang. Dalam jangka panjang, diskon 10% hingga 20% akan menghemat banyak uang bagi pemain. Pada saat itu, pengembangan Adventurer Alliance di Cold Twin City akan meroket. Ketika Si Feng selesai dengan gerbang teleportasi, dia meninggalkan balai kota dan kembali ke Asura's Residence. Membangun gerbang teleportasi hanya masalah kecil bagi Si Feng. Dia masih memiliki masalah yang jauh lebih besar, yang merupakan tujuan awalnya untuk mengunjungi bunga penyebaran jiwa es dunia yang mengumpulkan kristal. Meskipun semua opsi melelahkan, dia hanya mengumpulkan 6 bunga jiwa melarutkan sejauh ini. Dia masih jauh dari mencapai tujuannya 20 batang. Selain itu, dia sudah berada di dunia kristal es untuk waktu yang lama. Ini berarti bahwa dia sudah mendapatkan semua bunga jiwa melarutkan yang tersedia di Cold Twin City. Dia tidak akan dapat memperoleh lebih banyak dalam waktu singkat. Jika dia ingin memperoleh 20 bunga jiwa melar dengan cepat dan menyelesaikan pencarian tangan bertuah, dia harus mengunjungi kota-kota lain di dunia kristal es. Saat memasuki halaman Asura Residence, Si Feng disambut oleh pemandangan banyak pemain bersemangat tinggi. Ketika anggota Asura ini memperhatikan kembalinya Si Feng, mereka segera menyambutnya dengan gembira dan hormat. "Komandan, kamu kembali." "Salam, Komandan." Melihat kerumunan cepat terbentuk di sekelilingnya, Si Feng tidak berani tinggal diam. Setelah menanggapi dengan beberapa anggukan, dia melaju ke kediaman. "Komandan, aku telah mengumpulkan orang-orang yang kamu minta. Selain dari 500 ahli dari tim petualang Asura kami juga memilih 200 pemain gaya hidup tingkat lanjut dari Adventurer Alliance. Kami memiliki total 700 pemain yang siap berangkat," kata Yanya sambil menunjuk barisan pemain di lobi. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, "Bahkan jika kita mengunjungi kota NPC lain, kita tidak akan jauh lebih lemah daripada tim petualang yang terkenal. Itu tidak mudah bagi guild dan tim petualang untuk mendapatkan pijakan di kota-kota NPC lain karena mereka harus bersaing dengan tim guild dan petualang lokal. Namun, dengan 500 pemain ahli, tim petualang Asura harus mampu bersaing dengan tim petualang skala besar dengan sekitar 2 atau 3.000 anggota. Termasuk 200 pemain gaya hidup tingkat lanjut, bahkan jika cabang baru Asura tidak dapat berdagang dengan persekutuan setempat atau tim petualang untuk peralatan apapun yang baik. Ia dapat memproduksi peralatan berkualitas tinggi sendiri menggunakan bahan-bahan yang diperolehnya dari membunuh monster. Selain itu, selama penyebaran pertama kali ini berlangsung, tim petualang Asura dapat mengirim bala bantuan dari Cold Twin City. Untungnya, aku telah tumbuh sedikit lebih kuat baru-baru ini dan mendapatkan diriku sepotong peralatan rahasia perak level 50. Jika tidak, aku tidak akan memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam ekspedisi ekspansi. Sekarang, aku akan bertarung bersama komandan di kota lain. Petik 2. Aku tahu, kami bahkan mendapatkan 50% bonus nilai kontribusi untuk ekspedisi ini. Kami juga akan mendapatkan 15% lebih banyak poin. Pada saat yang lain mengunjungi kota baru, kita mungkin sudah mencapai pangkat perunggu di aliansi. Petik 2. Ketika anggota tim melihat Si Feng, mereka mengobrol dengan tenang di antara mereka sendiri. "Baik, karena semua orang ada di sini, mari kita pindah," kata Si Feng setelah melirik ekspresi bersemangat semua orang. Dia kemudian memimpin kelompok itu ke alun-alun pusat.
Bab 1774, penampilan awal di wilayah asing. Karena NPC bertugas membangun gerbang teleportasi di Plaza Pusat, setelah si Feng membayar biaya yang diperlukan, pembangunannya memakan waktu kurang dari 10 menit. Ketika penghalang hitam pekat yang menyelimuti alun-alun pusat menghilang, sebuah gerbang batu setinggi 6 meter di dalamnya mulai terlihat. Tanah di sekitar gerbang memiliki segala macam rune ilahi dan arai sihir diukir di dalamnya, yang meningkatkan kepadatan mana di Plaza Pusat sedikit. Saat ini, sejumlah besar pemain telah berkumpul di sekitar alun-alun pusat, mata mereka penuh dengan minat ketika mereka melihat gerbang teleportasi. Beberapa tim petualang tidak bisa menahan rasa penasaran mereka dan langsung berteleportasi ke 3 benteng perbatasan yang terhubung dengan gerbang teleportasi. Ketika tim ekspedisi Si Feng tiba di alun-alun pusat, segera menarik perhatian setiap pemain di sana. Sekarang Asura telah menjadi penguasa kota angin dingin, tidak ada kekuatan di kota angin dingin yang berani menentang tim petualang lagi. Hanya mereka yang ingin menghentikan perkembangan mereka di Cold Wind City yang akan melawan Asura sekarang. Mengikuti pengaturan Si Feng, tim ekspedisi Asura mulai berteleportasi ke Snow Ruin secara berkelompok. Apa yang Asura coba lakukan dengan begitu banyak pemain? Apakah kamu tidak melihat bahwa mereka berteleportasi ke Snow Ruin? Selain itu, ada beberapa pemain gaya hidup berlevel rendah di tim. Aku kira mereka berencana untuk berkembang di kota kawasan lain. Petik 2. Sampah. Asura terlalu luar biasa, sudah mencoba memperluas ke kota lain. Dengan ini, persekutuan kota angin dingin akan jatuh lebih jauh di belakang Asura. Petik 2. Aku mendengar bahwa beberapa guild yang lebih kecil telah dibubarkan untuk bergabung dengan tim petualang Asura. Petik 2. Standar rekrutmen Asura sangat tinggi. Meskipun aku sudah mencapai lantai 4 menara percobaan, aku masih dianggap terlalu lemah ketika aku mencoba melamar. Saat ini, aku hanya bisa perlahan meningkatkan rankingku di Adventurer Alliance. Petik 2. Sementara para pengamat di alun-alun tengah mendiskusikan tim petualang Asura, kelompok Si Feng telah tiba di aula utama Snow Ruin. Setelah semua orang hadir, Si Feng menggunakan kunci pahlawan dan memindahkan 500 pemain ke ujung lain dari arai sihir teleportasi primordial. Adapun orang lain, mereka berteleportasi di sana menggunakan izin masuk teleportasi. Ketika semua orang membuka mata lagi, mereka sudah tiba di dalam kuil yang ditinggalkan. Kuil itu begitu bobrok sehingga awan putih bersalju mengintip melalui banyak lubang di atap. Sementara itu, kuil ini terletak di ujung Snow Reef. Sistem, selamat, kamu telah tiba di wilayah kota beku. Kami berhasil, hanya seperti itu. Ketika semua orang mendengar pemberitahuan sistem, mereka memiliki perasaan tidak nyata. Rasanya seolah-olah mereka masih di wilayah kota angin dingin. Baiklah, semuanya, bersiap-siap. Kami berangkat ke kota beku, perintah Si Feng. Meskipun mereka telah berteleportasi ke wilayah lain, mereka masih berada di dalam Snow Reef, yang tetap merupakan tanah terlarang bagi para pemain. Tak perlu dikatakan, pasti ada banyak monster di sini. Namun, sebelum tim ekspedisi bahkan mendapat 1000 yard jauhnya dari kuil yang ditinggalkan, sekelompok pemain tiba-tiba keluar dari hutan yang tertutup salju di kedua sisi tim. Sangat cepat, para pendatang baru ini tidak hanya memblokir jalur kemajuan tim ekspedisi tetapi juga membentuk pengepungan di sekitar tim. Dengan pandangan sekilas, Si Feng dan yang lainnya dapat dengan mudah mengatakan bahwa kelompok pendatang baru ini terdiri dari setidaknya 30.000 pemain. Masing-masing dari mereka mengenakan emblem Guild Hecate. Dari cemoohan dan niat membunuh yang ditampilkan anggota Hecate ini, para pemain guild ini jelas memiliki niat buruk terhadap mereka. Sebelum Si Feng dan yang lainnya bisa melakukan apapun, langit di atas mereka tiba-tiba menjadi gelap. Sesaat kemudian, semua orang di tim Asura memperoleh debuff yang mencegah mereka menggunakan alat teleportasi dan keterampilan teleportasi selama 3 jam. Blokade perang gulir tingkat 3 sihir, Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia melihat debuff padanya. Komandan, ini buruk, mereka jelas datang siap. Saat ini, kita bahkan tidak bisa menggunakan Magic Scrolls gerakan seketika untuk meninggalkan tempat ini, kata Yan Ya. Ekspresi jelek di wajahnya ketika dia melihat anggota Hecate yang mengelilinginya. Lawan mereka melebihi jumlah mereka terlalu banyak. Selain itu, anggota Hecate ini semuanya dilengkapi dengan sangat baik. Bahkan peralatan terlemah pada mereka adalah level 50 pangkat misterius besi. Adapun level mereka semua setidaknya level 53. Cukup beberapa dari mereka juga memancarkan aura dingin. Para pemain ini jelas merupakan ahli yang telah bertarung di banyak medan perang. Kemungkinan besar, mereka tidak sedikit lebih lemah dari dirinya dan para ahli tingkat 2 Asura lainnya. Sementara itu, 20 pemain plus yang berdiri di garis depan line-up persekutuan bahkan terasa mematikan bagi Yan Ya. Saat pasukan Hecate semakin dekat, anggota Asura menjadi cemas. Pada saat ini, seorang berserker yang mengenakan baju besi biru tua keluar dari pasukan Hecate. Melihat Si Feng dan yang lainnya, berserker tertawa keras, hahaha. Bukankah kamu orang-orang dari Asura yang sangat menakjubkan? Mengapa kamu menjadi takut sekarang? Petik 2. Berserker ini tidak lain adalah Fast Heaven. Adalah normal bagi mereka untuk takut. Bagaimanapun, kami memiliki total 40.000 elit dan pakar yang berkumpul di sini. Apa yang bisa mereka? Mungkin dilakukan dengan 700 pemain mereka yang sangat sedikit, kata seorang pria langsing yang mengenakan jubah penyihir abu-abu gelap berdiri di samping Fast Heaven, tertawa kecil.
Namun, wakil ketua persekutuan benar-benar memiliki pendapat tinggi tentang mereka untuk benar-benar mengirim begitu banyak dari kita ke sini untuk menghentikan mereka. 11 pemain tier 2 yang berdiri di sampingnya mengangguk setuju dengan kata-kata pria berjubah abu-abu itu. Wakil pemimpin persekutuan telah memberitahuku untuk mengingatkan kalian semua untuk berhati-hati dengan Komandan Asura. Pria itu sangat kuat, Fast Heaven berkata sambil memperbaiki pandangannya pada si Feng. Orang itu adalah Komandan Asura? Dia sama sekali tidak terlihat. Bagaimanapun juga, karena wakil pemimpin persekutuan sudah mengatakannya, serahkan orang itu kepada kami. Kami akan menyerahkan kentang goreng itu kepada kamu, kata pria langsing itu ketika melirik si Feng, sedikit keceriaan di matanya. Blade, aku akan menyerang dulu nanti. Kamu menyergapnya dari samping. Kami akan memberi bocah ini rasa bagaimana rasanya menjadi benar-benar tak berdaya. Petik 2. Yakin, level 55, level 2 asasin yang berdiri di samping pria langsing itu menjawab dengan acuh tak acuh sebelum menghilang dari tempat dia berdiri. Baiklah, aku akan berurusan dengan kentang goreng kecil itu, kata Fast Heaven, sedikit kekecewaan dalam suaranya ketika dia melihat elementalis tier 2 dan tier 2 asasin bergerak keluar. Elementalis tier 2 berjalan lurus menuju si Feng dan asasin tier 2 yang baru saja menghilang adalah bagian dari 12 surga. Mereka juga peringkat nomor 1 di kelas masing-masing di Hecate. Elementalis adalah Cold Brew sedangkan asasin adalah Blade Hand. Salah satu dari mereka bisa mengalahkannya dengan mudah. Bekerja bersama akan memperkuat kekuatan tempur yang bisa mereka tampilkan beberapa kali. Karenanya, membunuh pemain tier 2 secara instan akan menjadi permainan anak-anak bagi mereka. Pada titik ini, anggota Hecate lainnya juga mulai perlahan mendekati anggota Asura. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan Yang Ya, yang merupakan pemain tier 2, tidak bisa membantu tetapi menelan. Adapun para ahli Asura lainnya, mereka sudah berkeringat dingin. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melawan kekuatan sebesar itu. Menolak aura dan tekanan mengerikan yang diproyeksikan tentara Hecate sudah berurat berakar, namun dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa menonton para pemain guild mendekat. Kita celaka, Hecate terlalu kejam, kami hanya memiliki 700 orang di pihak kami, namun mereka benar-benar mengirim begitu banyak pemain elit dan ahli untuk berurusan dengan kami. Petik 2. Anggota tim ekspedisi Asura panik ketika anggota Hecate mendekati mereka. Ketika kurang dari 100 yard memisahkan kedua belah pihak, Cold Brew tersenyum ketika dia memandangi si Feng. Dia kemudian terkekeh dan berkata, kalian cukup bagus di Snow Ruin sebelumnya, untuk benar-benar mengklaim clear mode pertama hero dan menyambar Cold Twin City milik guild kita. Sangat disayangkan bahwa, alih-alih dengan lemah lembut tinggal dan memerintah kota terpencil kamu bahkan berani berlari ke tempat ini. Baik, katakan padaku bagaimana kamu ingin mati. Petik 2. Semua orang mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk berjuang demi Cold Twin City. Apakah ada kebutuhan untuk menyebutnya merebut? Melihat Cold Brew perlahan mendekatinya, si Feng tersenyum dan berkata, selain itu, di Cold Twin City, itu jelas kalian yang mulai menyerang kami terlebih dahulu. Selama waktu ini, kamu orang-orang dari Hecate bahkan menyergap dan membunuh lebih dari 400 anggota tim petualang kami, menyebabkan kami menderita kerugian besar. Hari ini, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengklaim kompensasi penuh dari kamu. Petik 2. Hahaha, kamu ingin membalas dendam pada kami? Cold Brew tertawa keras. Persekutuan kita memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, kami memusnahkan mereka semua pada akhirnya. Bagaimana tim petualang Asura kamu akan membalas dendam pada kami? Petik 2. Begitu Cold Brew berkata demikian, sekelompok besar ahli di belakangnya segera bertindak. Seperti sekelompok harimau ganas, mereka melonjak menuju anggota Asura. Kami akan membalas dendam seperti ini, jawab si Feng, mengambil gulungan dan mata dewa jahat dari tasnya. Dia kemudian membentangkan api penyucian gulir sihir gulir tier 3 skala besar dan menggunakan kekuatan dunia Evil God's Eye di atasnya. Membakar, api penyucian. Petik 2. Bab 1775, Permulaan Mimpi Buruk. Saat si Feng menyelesaikan mantra scroll 3 Magic Scroll, 3 arai sihir merah muncul di bawah dan melingkari kaki si Feng. Segera setelah itu, tanah mulai bergetar, memanjang ke depan dan menjauh dari si Feng. Bahkan anggota Hecate, yang berdiri lebih dari 50 meter jauhnya, merasakan getaran yang hebat. Sial, itu adalah mantra penghancuran skala besar. Semuanya menghindar. Cold Brew panik ketika dia melihat semburan mana melonjak ke arah si Feng. Namun, Magic Scroll si Feng telah digunakan memiliki waktu penyaluran yang sangat singkat. Pada saat anggota Hecate menyadarinya, formasi 3 susunan sihir Crimson telah selesai. Pada saat berikutnya, burung Phoenix raksasa-raksasa, dengan lebar sayap lebih dari 100 meter, muncul di atas si Feng. Panas yang dipancarkan Phoenix melelehkan salju di sekitarnya. Ledakan. Dengan pekikan, burung Phoenix mengepakkan sayapnya sekali dan menghilang, memisahkan ruang yang telah didudukinya. Dalam sekejap mata, Phoenix tiba di hadapan pasukan Hecate. Melihat unggas yang mendekat, kengerian muncul di wajah para anggota Hecate. Pada saat yang sama, pikiran pelarian membanjiri pikiran mereka. Namun, dibandingkan dengan kecepatan Phoenix, anggota Hecate tidak lebih dari siput. Dimanapun Phoenix melintas, lautan api mengikuti. Ketika Fast Heaven, yang memimpin serangan terhadap anggota Asura, melihat nyala api, matanya membelalak kaget. Dengan tatapan frustrasi, dia berbalik ke arah si Feng saat api melahapnya,
HP-nya jatuh ke nol seketika saat tubuhnya berubah menjadi abu. Setelah Fast Heaven menghilang, sebuah item menggantikannya. Jika nyala api ini bahkan menewaskan pemain tier 2 seperti Fast Heaven saat kontak, pemain tier 1 Hecate tidak memiliki peluang untuk selamat. Jeritan kesakitan bergema di seluruh lembah. Asura. Ekspresi Cold Brew menjadi gelap ketika dia memelototi Phoenix saat terbang melewatinya. Karena medan lembah yang sempit, serangan tunggal telah mengklaim lebih dari 3.000 anggota Hecate. 4 dari 12 surga, yang tidak mahir melindungi diri mereka sendiri, telah meninggal juga. Kehilangan Hecate yang baru saja diderita sangat mengerikan. Semuanya, biaya. Ayo ajari anggota Hecate bahwa jika mereka menargetkan tim petualang kita, mereka harus membayar dengan darah. Si Feng memerintahkan melalui obrolan tim saat burung Phoenix menghilang. Asura akan sepenuhnya mengompensasi kamu atas kerugian yang kamu derita hari ini. Melawan 40.000 pasukan elit dan pemain ahli, bahkan 100 orang, tim tier 2 akan jatuh. Bagaimanapun, pemain memiliki stamina yang terbatas. Selain itu, Hecate telah bersiap untuk penyergapan ini. Persekutuan memiliki semua jenis gulungan ajaib dan alat untuk pertempuran ini. Bahkan jika 100 ahli tier 2 bisa bermanuver di sekitar medan perang dan menghindari serangan yang masuk, beberapa serangan pasti akan mendarat. Yang bisa dilakukan para pemain ini hanyalah mencoba melarikan diri. Pertarungan hanyalah bunuh diri. Awalnya, Purgatory Flames adalah mantra AOE yang memberikan kerusakan kebakaran pada area seluas 100 yard, tetapi dengan peningkatan world power, jangkauannya telah berkembang hingga 400 yard. Itu cukup untuk membuka jalan melalui pasukan Hecate. Selama mereka bisa membebaskan diri dari pengepungan ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kanan, paling buruk, kita akan mati sekali saja. Bukankah itu hanya sebuah peralatan? Biarkan mereka memilikinya. Kami mengikuti perintah komandan. Bagus, aku sudah gatal untuk balas dendam. Mendengar kata-kata si Feng, anggota Asura terbakar dengan semangat juang, ketakutan mereka akan Hecate menghilang. Baik, ayo biaya. Petik 2. Saat timnya bertebaran dengan semangat juang, si Feng mengangguk setuju. Dia kemudian mengeluarkan Bible of Darkness dan memanggil tier 3 demon untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Dia kemudian mengikuti setelah iblis. Bunuh bajingan ini dari Hecate. Anggota Asura mengalir ke formasi defensif, dengan para ahli di sekeliling dan pemain gaya hidup di tengah, dan mengikuti setelah komandan mereka. Ketika dia melihat anggota Hecate mulai mengisi celah dalam formasi pasukan mereka, si Feng menggunakan Flame Domain untuk membuka kembali jalurnya, langsung membunuh beberapa ratus pemain lainnya. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Semua pemain jarak jauh, serang dengan semua yang kamu miliki. Teriak Cold Brew ketika anggota Asura mencoba melarikan diri. Dia kemudian memberikan mantra tier 2, Frost Flame Bullet pada anggota Asura. Frost Flame Bullet memiliki kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Bahkan jika pemain memblokir mantra dengan senjata atau perisai mereka akan menerima sejumlah besar kerusakan. 8 Frost Flame Bullets yang muncul seketika membunuh 2 ahli Asura yang berdiri di tepi formasi Asura. Anggota Hecate yang berdiri di sepanjang sisi lembah mulai meluncurkan serangan mereka sendiri, menghujani mantra dan panah ke bawah pada anggota Asura. Meskipun anggota Asura melakukan yang terbaik untuk memblokir serangan ini, ada terlalu banyak, dan beberapa melewati pertahanan mereka, membajak para pemain ini. Tim ekspedisi Asura telah kehilangan lebih dari 30 pemain setelah satu pemboman hebat dari para pemain Hecate. Perbedaan kekuatan itu jelas untuk dilihat semua orang. Saat anggota Hecate bersiap untuk meluncurkan gelombang kedua, Yanya menunjukkan kekuatannya. Sebagai tier 2 druid, kekuatan bertarungnya mungkin bukan pertandingan untuk pemain tier 2 lainnya, tetapi ketika datang ke kemampuan pertahanan dan penyembuhan, dia sangat kuat. Mantra tingkat 2, Song of the Forest. Tiba-tiba, kubah hijau muda dengan radius 50 yard terbentuk di sekitar Yanya. Ketika serangan Hecate memasuki penghalang hijau muda, kekuatan mereka menurun drastis. Selain itu, anggota Asura di dalam penghalang pulih 2% dari HP mereka setiap detik. Meskipun tidak banyak, ini membantu meringankan beban pada tabib lain. Karena Song of the Forest, hanya selusin anggota Asura yang tewas dalam serangan gelombang kedua. Melihat efek kuat mantra, Cold Brew mengertakkan giginya dan mengambil Magic Scroll penghancuran skala besar tier 3 yang berharga. Dia mengaktifkannya, mengincar tim ekspedisi Asura. Tetapi ketika mantra akan mulai berlaku, si Feng memblokir serangan dengan mengaktifkan Absolute Domain. Pada akhirnya, mantra gagal merusak tim Asura manapun. Si Feng melanjutkan untuk membantai garis depan Hecate. Dia mengirim setiap pemain jarak dekat yang mendekati timnya secepat mungkin. Dia juga mengaktifkan Heavenly Dragon's Power untuk meningkatkan kekuatan tempurnya lebih jauh. Flash guntur, ujung petir, pedang bayangan. Selain para pemain dengan skill penyelamatan hidup yang kuat, para pemain tier 1 yang berdiri di jalur si Feng tidak dapat bertahan lebih dari satu pukulan melawan pendekar pedang. Seperti Grim Reaper, si Feng memanen kehidupan para anggota Hecate, satu demi satu. Untuk memastikan bahwa tidak ada anggota Hecate yang bisa melewatinya untuk menargetkan sekutunya, si Feng meninggalkan pembelaannya. Dia fokus membunuh musuh sebanyak mungkin, mengambil beberapa pukulan dalam prosesnya. Tidak ada kekurangan pemain ahli di antara anggota Hecate yang menuduh si Feng, dan tidak hanya para ahli ini memiliki tujuan yang luar biasa. Tetapi mereka juga memiliki pemahaman waktu yang sangat baik.
Sementara Si Feng fokus pada ukiran jalur darah, mantra dan panah dengan terampil terbang ke arah titik buta Si Feng untuk menyerang pendekar pedang. Minus 2387.00. Minus 1657.00. Minus 1346.00. Minus 2,046.00. Melihat kerusakan di atas kepala Si Feng, anggota Hecate yang menyerang menganga, mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Mustahil, seranganku hanya melakukan sedikit lebih dari 1000 kerusakan? Apakah dia bahkan manusia? Dia menerima begitu banyak serangan, namun HP-nya hampir tidak bergerak? Para pemain Hecate ngeri ketika mereka menyaksikan Si Feng menerima sedikit kerusakan dari serangan sekutu mereka saat mereka menyerang tim Asura. Si Feng membunuh hampir setiap pemain di jalurnya dengan satu serangan, dan pemain ahli tidak terkecuali. Dia dengan mudah bermanuver melewati pertahanan mereka, mendaratkan serangan langsung dan membunuh mereka secara instan. Hanya pemain ahli yang telah mengaktifkan skill bersek yang bertahan beberapa hit lagi. Sebaliknya, serangan mereka tidak lebih dari tetesan hujan kepada pendekar pedang ini. Bahkan setelah mendarat beberapa lusin serangan, mereka hanya berhasil menurunkan HP Si Feng menjadi 80%. Sementara itu, tabib Asura hanya membutuhkan sepersekian detik untuk memulihkan HP Si Feng menjadi penuh. Ini adalah mimpi buruk. Namun, hal-hal yang tidak terlihat baik untuk anggota Asura juga. Meskipun Si Feng mudah bertahan, serangan dari semua sisi membombardir rekan satu timnya, dan mereka menderita satu demi satu korban. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, lebih banyak anggota Hecate semakin dekat. Tepat sebelum unit jarak dekat Hecate mencapai anggota Asura dan mengelilinginya. Arai sihir raksasa muncul di atas medan perang sebelum kekuatan yang kuat menyapu darinya. Di bawah kekuatan ini, anggota Hecate merasa tubuh mereka bertambah berat ketika atribut dan fisik mereka mulai berkurang. Sebaliknya, anggota Asura tiba-tiba merasa lebih ringan, gelombang kekuatan membanjiri tubuh mereka. Bahkan pikiran mereka jernih. Apa yang terjadi? Cold Brew dapat merasakan bahwa kepadatan mana di medan perang telah meningkatkan atribut Asura.